Paling sesuatu yang ada di tempat sampah, ngorek-ngorek sampah, ya kan? Kotoran, cacing dan lain sebagainya. Sesuatu yang menjijikkan. Ya, kita seringkali jadi orang Kristen yang ayam kampung gitu ya. Menjijikkan gitu. Wah, ceritain orang, ya. Menceritakan orang, kelemahan orang dan lain sebagainya. Sesuatu yang menjijikkan. Firman Tuhan bilang tuh bukan yang dimakan ya, bukan yang ditelan itu yang haram, yang menajis, tapi yang keluar. Kata-kata menajiskan, fitnah, ya, caci maki, dengki, itu yang keluar dalam hati itu yang menajiskan kita. Nah, banyak orang Kristen yang senang itu menajiskan dirinya sendiri gitu ya. Firman Tuhan bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, ya. Orang yang tangannya bersih, satu. Kedua, apa? Hatinya suci. Mungkin saudara bilang, wah tangan saya mah bersih Pak, tiap hari cuci tangan. Ya bukan itu konsepnya. Maksudnya di sini tangannya bersih adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tangannya bersih, hatinya suci. Nah, kita berbuat ini kan tergantung dari hati. Benar ya Bapak Ibu ya? Dari hati. Hatinya bilang, ambil tuh HP. Itu kebetulan ada HP, ambil tuh. Ada dompet tuh, ya. Ambil. Kemudian apa? Otak kita berjalan, ya. Kita ambil. Nah, kemudian yang anak muda bilang, wah saya mah nggak pernah, katanya maki-maki orang, tangan saya bersih, nabuk orang juga nggak pernah, gitu kan, ya. Tapi saya kalau benci sama orang saya nggak pernah maki-maki Pak, katanya. Waduh bagus saya bilang. Tapi saya kalau benci sama orang saya ambil HP, saya bikin status. Jadi orang kaya, sombong, ya. Baru begitu aja udah pamer, ya. Bikin status, ya. Dari hati. Kemudian apa? Tangannya sih bersih tapi ngetik HP, bikin status, sama juga. Itu kan kotor-kotor juga, ya kan? Nah, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang-orang yang hatinya suci, hatinya bersih. Kenapa pada waktu itu penatua nggak boleh naik? Kenapa pada waktu itu Hur nggak boleh naik? Harun nggak boleh naik karena belum standarisasi daripada untuk naik ke gunung Tuhan. Firman Tuhan katakan pada saat Musa menggembalakan domba, ada malaikat Tuhan datang, udah nggak boleh, ya. Kasutmu harus dilepas, firman Tuhan bilang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa janganlah kita menjadi sesuatu yang pengennya tuh yang rendah-rendah aja, ya. Pengennya sesuatu yang pengen dibawa aja. Aduh saya mah nggak mau maju, saya pengennya begini-gini aja, ya. Bukan itu saudara, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, seringkali kita mengalami hal-hal yang demikian. Nah, yang tadi saya katakan bahwa ada tipe manusia yang sering melakukan dosa, yaitu manusia-manusia yang seperti ayam, pengennya ngorek-ngorek yang dibawa aja. Ya kalau orang mau ngasih jagung ya saya kasih, ya saya makan. Kalau enggak ya enggak. Kalau ada nasi bekas ada ya saya makan, enggak ya enggak. Ya. Ini adalah sesuatu orang Kristen tipe ayam kampung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada satu gambaran kekristenan tentang unggas yang suka ketinggian, yaitu apa? Burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini kalau kita lihat, kita baca di dalam firman Tuhan itu begitu luar biasa. Burung Raja Wali tingginya itu 90 cm, hampir 1 meter. Itu tinggi daripada tubuhnya, ya. Kalau dia berdiri tinggi itu 90, ya, hampir 1 meter. Kalau dia merentangkan sayapnya itu 2 meter, ya. Jadi tinggi 1 meter, 90 cm, ya katakanlah 1 meter. Kemudian kalau dia membentang daripada sayapnya itu bisa 2 meter, luar biasa. Hidup dari Raja Wali ini adalah yang paling tua sesudah buaya. Buaya hidupnya 200 tahun. Wih, luar biasa. Jadi umur panjang manusia tuh gak ada apa-apanya. 50, 60, 70 aja udah batuk terus. Jalan juga udah susah, ya. Jalan juga udah sempoyongan. Kayak saya begini. Saya gak berani naik motor terlalu terlalu kencang. Kalau saya terlalu kencang itu goyang, ya, beliang, bahasa Inggrisnya bilang. Jadi
Saya harus ya nggak boleh lah, nggak boleh lari daripada 70 60. 60 itu udah banter banget Bapak Ibu. Ya, nggak berani. Jadi 40 50 udah. Toh nyampe juga kok. Pernah ada orang wing ya nyerempet apa namanya motong saya. Udah saya sih nggak bodo amat dah lo motnya 60 70 80. Toh datangnya sampai di lampu merah sama-sama juga. Dia di depan, saya di belakang. Padahal dia ngebut motong saya. Sampainya juga sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, burung Raja Wali ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menggambarkan sesuatu kehidupan kita. Kita harus tangguh seperti burung Raja Wali. Nah, membuat sarangnya tuh bukan kata di meja kursi, di kolong, ya. Tapi di situ firman Tuhan katakan di mana, di gunung batu yang tinggi, yang orang lain nggak bisa menjangkaunya. Ya, mungkin singa, ular, kobra dan lain sebagainya nggak bisa menjangkaunya. Nah, burung Raja Wali ini adalah tempat sarangnya itu ya bisa dikatakan 1 meter kali 2 meter. Saya bisa tidur di sarangnya daripada burung Raja Wali. Ya, kok saya yang tingginya cuma 155, mungkin Pak Wadi aja, Pak Wadi berapa? 173 bisa Pak Wadi tidur di sarang burung Raja Wali. Ya. Bobotnya berapa? Bisa 50 sampai dengan 70 kilo. Itu sarang daripada burung Raja Wali. Bapak Ibu mau njot-njotan itu nggak bakalan ambruk, ya. Yang penting masih di bawah 60 kilo. Tapi kalau udah 70 kilo ambruk, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, membuat sarang tingginya itu di gunung batu-batu. Kita lihat Yeremia 49. Yeremia 49 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sikapmu, ayat yang ke-16. Sikapmu yang menggetarkan orang-orang memperdayakan engkau dan keangkuhan hatimu, dan engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, ya, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di gunung-gunung batu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, burung Raja Wali itu pasti punya anak, ya. Pasti telur ya beranak pinak, ya, punya anak, kemudian diramilah telur tersebut kemudian menetas. Nah, ajaran daripada burung Raja Wali ini mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ya dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan bahwa burung Raja Wali ini selalu menetaskan anaknya, selalu kasih makan anaknya, selalu memberikan satu minuman, ya, kasih sayang kepada anak-anaknya. Tapi satu perkara Bapak Ibu, bahwa burung Raja Wali itu begitu tegas dengan anaknya. Pada saat anaknya udah tumbuh yang namanya bulu-bulu, ya, bulu-bulunya udah mulai tumbuh, udah mulai kuat. Nah, burung Raja Wali ini adalah mengajarkan anaknya. Mungkin pada waktu itu anaknya masih enak, tiap pagi mama saya, papa saya kasih makan saya enak, ya, daging rusa, ya, daging kelinci dan lain sebagainya, burung gagak enak, ya, makan, kemudian akhirnya menjadi tumbuh besar dan besar. Nah, pada saat sudah dewasa, bukan dewasa, udah remaja, udah mulai tumbuh bulu-bulunya. Induk daripada burung Raja Wali ini apa? Mengajarkan anaknya untuk bisa terbang, untuk bisa mandiri, untuk bisa mencari makan sendiri. Mungkin pada waktu anaknya nggak mau, nolak, ya, ayo kamu harus terbang, kamu harus belajar terbang. Anaknya bilang, aduh nggak bisa, aku nggak bisa. Seringkali orang Kristen begitu, mengalami hal zona aman, ya. Seringkali manusia mengalami hal zona aman, tuh udah di sini aja, ya. Pelayanan gua udah aman di sini, ya enak, ya. Kerjaan saya udah aman nih, ya enak, ya. Oh saya ini nggak bakalan diusir lah, saya kan orang dalam, ya. Dekingan pusat, wah enak kan, karena ada istilah begitu kan, dekingan pusat gitu ya. Nggak bakalan lah, ya, zona aman.
udah mulai melupakan Tuhan, udah nggak pernah bersyukur kepada Tuhan, nggak pernah hubungan dengan intim dengan Tuhan, zona aman kita seringkali demikian. Ya, saya pernah dengar Pak Brian pernah bersaksi tentang ada pengecilan ya di pabriknya, di tempat kerjaannya. Ya mungkin secara manusia cenat-cenut juga Bapak Ibu ya. Kalau ada pengecilan, kalau ada dirumahkan begitu ya. Ya kan? Cenat-cenut juga ini, tidak itu jangan saya bagian dari saya kan. Ini salah satu saya bukan ya. Pernah Pak Jimmy teman saya khotbah di sini ya. Itu istrinya sekretaris bos ya. Jadi sekretaris Bu Epin, nama Bu Epin ini kerja di salah satu perusahaan ya. Yang namanya Dusapun ya, kalau nggak salah ya Dusapun. Nah itu tentang rekonstruksi ya, bangunan beton dan lain sebagainya. Nah itu kerjasama juga dengan, nggak beda jauh dengan Wika ya. Suatu ketika beliau ini kerja kurang lebih udah 10 tahun, mungkin bisa 20 tahun kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Ada satu pengecilan, ya mungkin dari kecilan nggak mungkin ya. Saya kan dekat sama bos, saya kan selalu berkomunikasi sama bos ya, nggak mungkin saya dirumahkan. Ternyata kena juga Bapak Ibu ya. Seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Siapa di antara Bapak Ibu seringkali mengandalkan diri? Oh, nggak mungkin ya. Anak saya kan duitnya banyak, sekolahnya di luar negeri ya. Mantu saya orang kaya, nggak mungkin lah ya. Tapi pada saat hal itu terjadi kita mulai takut. Zona nyaman itu seringkali membuat kita itu meninabobokan kehidupan kita. Akhirnya apa? Dirumahkan. Nah, sampai sekarang belum ada kepastian kapan dipanggil lagi, atau mungkin dipensiunkan gini, sedang diupayakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali membuat kita jatuh di dalam Tuhan. Pada saat engkau mendapatkan sesuatu yang enak, engkau lupakan Tuhan. Tetapi pada saat engkau jatuh, pada saat engkau nggak berdaya, baru ingat Tuhan. Jadi yang kasih dalam nama Tuhan seperti anak burung Raja Wali. Ya. Oh, zona aman. Ayo, kamu harus terbang, kamu harus punya keberanian, nanti nggak bisa. Ya. Akhirnya apa? Ya, bukan kejam orang tua daripada burung Raja Wali. Diobrak-abrik yang namanya sarang. Ya. Diobrak-abrik, kemudian jatuhlah burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu anaknya. Wah, dia terbang lagi. Kenapa? Kan nggak bisa langsung sini begitu kan? Jatuh lagi, ya, kemudian diangkat lagi dengan burung daripada induknya. Dia jatuh lagi, mama, ya mungkin bilangnya begitu kan, mama atau mami atau papi, ya. Aku nggak bisa terbang, kamu harus bisa. Ya. Kemudian terbang lagi dan akhirnya menjadi apa? Lama kelamaan sehari, 2 hari, 3 hari. Sayap-sayap daripada burung Raja Wali menjadi apa? Menjadi kuat. Nah, anehnya lagi, hanya burung Raja Wali yang mengalami transformasi. Apa itu transformasi? Adalah satu zona di mana burung Raja Wali itu mengalami yang namanya drop. Ya. Namanya drop. Seringkali orang Kristen mengalami drop pelayanan di mana-mana ya. Saya dulu waktu mudanya, waduh, ya, zamannya seperti anak-anak muda sekarang main musik di mana-mana. Ya. Sekolah minggu di mana-mana. Dulu Mawar Saron itu sekolah minggunya cabangnya kalau nggak salah ada 30 sampai 30 cabang di Jakarta dan sekitarnya, di Tangerang ya. Nah tahu sendiri ya, kalau udah kesini dan lain sebagainya, itu saya selalu kena Bapak Ibu ya. Saya pengen tuh di pusat aja lah gitu kan, enak kan, gak kemana-mana. Itu kadang-kadang ke Kuitang ya, nanti kadang-kadang lagi ke Pondok Gede, kemudian kemana lagi ya, Pondok Kelapa ya. Jadi lari-lari ke sana ke sini. Dan akhirnya apa, saya mengalami capek, rohani saya capek. Aduh, kok saya capek ya. Saya pengen tuh duduk diam gitu, saya pengen di pusat aja gitu. Saya kalau udah dari jam 7 tuh udah mulai keliling, Bapak. Nanti ngajar sekolah minggu di sini, nanti di sini, nanti di sini. Baru pulang, nanti jam 2 kamu ke sana ya, ke Pondok Kelapa ya. Nanti ke Pondok Cabe ya. Coba bayangin, dari Raden Saleh ke Pondok Cabe itu berapa jam, Saudara? Ya. Luar biasa.
mengalami kecapean, jenuh, ya. Jadi kita perlu diberikan asupan lagi. Kadangkala ada yang namanya bukan training ya. Jadi kebangunan rohani untuk guru-guru sekolah minggu dibangun lagi, dibikin gairah lagi. Ya. Berapa banyak kita seringkali mengalami kejenuhan dalam hidup. Aduh, gue jenuh melayani Tuhan aja. Ya. Kayak sekarang ini, saya suruh ayo Yos. Aduh Pak, bukan berarti saya nggak mau Pak melayani Tuhan. Ayo Yos, semangat lagi Yos. Ibaratnya tahu kan Honda Super Cup yang tahun berapa itu ya? 90-an ya. Super Cup dengan oatmeal naik yang mungkin Ninja. Ayo Om. Ayo gitu aja itu deket lagi. Ya. Oatmeal mau sampai di ujung ya saya masih udah beda. Ya. Komponennya di dalam tuh udah beda ya. Ninja udah jauh ke sana, saya masih bisa nggak saya kejar? Nggak bisa, merotoli. Iya kan? Kalau saya kejar outnya ya nggak bisa lah. Mungkin jaraknya bisa berapa meter dari saya. Merotoli ya, kalau merotoli kalau dibetulin gimana? Ya nggak bisa. Spare partnya udah nggak ada. Saya akui ya, akhir-akhir ini saya banyak sekali penyakit ya Bapak Ibu ya. Penyakit saya tuh langganan saya tuh ambeien. Ya, orang bilang, Yos, makan ini Yos, bagus. Udah saya makan. Beli ini Yos. Namanya iklan ya. Iklan kan di Facebook, ya minumlah ini, ya diolesin, ini minumnya. Ratusan ribu dari harga yang 10 ribuan ya. Apalagi Ambeven itu sama juga makan kacang saya ya. Gak sembuh. Kemudian orang bilang ini harganya berapa? 250 beli. Harganya berapa? 300 beli. Gak bisa Bapak. Komponen saya tuh udah dadal duel nggak karuan, ya? Nggak bisa Bapak, ya. Belum lagi yang namanya asam lambung, telat makan asam lambung, vertigo, wah macam-macam, ya. Kelihatannya aja saya tuh, Yosua luar biasa ya. Di dalam gue ya amburadul gitu, ya. Itu tapi saya imani, saya harus kuat di dalam Tuhan. Kalau memang Tuhan mau panggil ya silakan. Gak usah takut, ada orang yang takut mati. Aduh, takut mati ya. Mati kok takut. Mati itu merupakan satu proses untuk kita menghadap Tuhan. Gimana kita mau masuk surga, bagaimana kita mau mendekatkan diri, bagaimana kita masuk dalam kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus kalau nggak mengalami mati. Aneh ya. Kematian adalah merupakan satu jembatan kita untuk menuju surga. Saya udah pasrah. Kalau saya lihat sedih ya saudara jemaat di sini yang tua-tua udah pada meninggalkan kita, ya. Saudara tahu sendiri lah, nggak usah di absen satu-satu ya. Pak Samuel, Bu Mulyana, siapa lagi? Banyak lah, banyak. Nyonya ya daripada Ibu Vera, banyak ya. Hal itu akan terjadi. Ada satu pelayanan yang luar biasa. Satu ketika juga satu saat ada zona yang disebut zona kematian. Lonceng kematian itu harus terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menyikapi zona daripada kenyamanan itu? Saudara kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada satu lagi, kita lihat coba. Tentang Lukas 22. Lukas 22 ayat 39. Demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Di Taman Getsemani. 39 sampai 46 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, jadi ini kebiasaan yang baik ya. Biasa ia menuju bukit yang namanya bukit apa? Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya.
Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Kemudian ayat yang 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetes ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapatkan mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat yang udah lewat ya. Udah yang terakhir. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, pertanyaannya, kalau saudara bisa jawab ini jago ini, saudara udah the best. Pada saat Yesus naik ke taman ya, ke bukit ya. Bisa dikatakan di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Kan pergi nih. Yesus pergi ke taman daripada Taman Getsemani. Kenapa murid-muridnya nggak ikut naik? Contoh gini ya, Pak Yonatan naik ke puncak misalnya. "Yos, kita mau ngadain retreat nih." Dulu kan kita sering ngadain retreat. Senang ya dia retreat. Pak Yonatan ngajak saya nggak? Kira-kira ngadain retreat, kemudian saya ditelepon, "Yos, kita mau ngadain retreat nih, kamu nggak usah ikut ya." Begitu nggak? Halo? Pasti diajak. "Yos, nanti kamu firman Tuhan ya, atau mungkin kamu musik ya, atau mungkin kamu tugas ya di sana." Diajak, karena saya dekat dengan Pak Yonatan. Yesus pun pada waktu itu dekat nggak sama murid-muridnya? Dekat. Kenapa nggak diajak? Ini pertanyaannya ini. Apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kenapa nggak diajak? Itu udah itu. Kenapa murid-muridnya nggak diajak sama Yesus berdoa? Udah titik. Nah, kalau yang bisa jawab dah, saya kasih duit lah 10.000. Ya, apa kira-kira? Jawabnya satu, Bapak Ibu. Murid-muridnya ya, ini belum sama dengan Yesus. Yang menghadap Allah itu adalah orang-orang pilihan. Yang menghadap Bapa itu adalah orang-orang pilihan. Murid-muridnya masih berdosa nggak? Masih berdosa nggak? Masih, itu jawabnya. Kok bingung sih? Ya? Kok murid-muridnya masih berdosa? Dia kan murid Tuhan. Kan Yesus belum mati di kayu salib, masih mau berdoa. Jadi murid-muridnya masih belum mendapatkan penebusan dosa. Itu. Saya waktu lagi mikir-mikir, ini kenapa ya murid-muridnya? Kan biasanya kalau kita dekat dengan bos kemana-mana pasti diajak. Ternyata dimensinya Tuhan Yesus dengan dimensinya murid-muridnya beda. Itu jawabannya. Baru tahu, oh gitu. Nah ini makanya firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan jangan cuma kayak buku cerita ya. Bawang putih, bawang merah. Oh begini, oh ya bawang merah yang disiari. Oh bawang putih dia, ya. Akhirnya dia mendapatkan satu happy ending, gak gitu firman Tuhan itu. Kok kenapa begini? Cari tahu, ya. Minta pimpinan Roh Kudus. Baru tahu saya, oh iya. Waktu zamannya Yesus belum ada yang namanya penebusan dosa. Kan Yesus masih di dunia, lagi menghadapi sesuatu yang ya katanya dilema, gimana saya harus mati, saya harus ini ya. Secara manusia Tuhan Yesus juga mikir ya, tapi saya mesti taat kepada Bapa di surga. Nah akhirnya baru terungkaplah ya. Murid-muridnya nggak boleh naik karena dimensinya berbeda. Karena yang menghadap Allah itu nggak sembarangan. Kalau kita ingin melayani Tuhan yang benar, musik yang benar, kudus ya, perlu kekudusan ya. Ngajar sekolah minggu mungkin ya di sini ya ada surut ntar enggak ada ya. Jadi guru sekolah jadi guru minggu sekalian ya. Yang benar-benar jangan yang tanggung. Jadi hamba Tuhan yang benar-benar jangan tanggung ya. Saya ini ada salah satu hamba Tuhan yang tanggung gitu Bapak Ibu ya. Banyak yang di bawah-bawah di bawah saya udah jadi hamba Tuhan, udah jadi gembala sidang. Salahnya pada saat saya tamat dari Petamburan ya. Kemudian Pak Daud, mungkin Pak Yonatan bilang, Pak Daud tadi Pranoto bilang sama saya, "Yos, kamu mau saya kirim kemana? Kalimantan bukan nggak seramai sekarang. Kasih 2 hektar
lumayan ya, kasih tanah 2 hektar suruh mati sendiri. Mama saya nggak tega, udahlah nggak usah ke Kalimantan. Mungkin kalau saya mau ke Kalimantan saya udah jadi gembala sidang ya, saya udah punya sidang misalnya, udah punya jemaat, udah enak hidup saya. Nah dari situlah akhirnya saya ya seperti ini ya, matang enggak, mentah enggak gitu. Ibaratnya kalau kita goreng telur tuh dipotong masih cut kuningnya begitu, setengah matang ya. Jadi saya juga menyesal. Ya cuma saya bilang ya udahlah. Yang penting iman saya tidak berubah. Yang penting iman saya tidak berubah untuk mengikut Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, seringkali kita, saya mau tanya, ya, tanya dulu, ini pendeta ya, ini hamba Tuhan mungkin gitu. Saya mau tanya ya, pernah jalan-jalan di kampung, di daerah? Pernah ya. Pada saat kita jalan-jalan pagi, ternyata ada kotoran kerbau, ya, gede apa kecil kira-kira? Gede ya. Apalagi kalau pagi-pagi dibuang air dia masih ngumpul-ngumpul, masih anget-anget gitu. Waduh ya, kotoran kerbau ya. Kalau kita lihat kotoran kerbau itu begitu sangat amat besar. Dilihat itu jijik, besar sekali. Kemudian katakanlah saudara naik ke tangga yang 2 meter, ada kan tangga yang letter V jadi kan 2 meter. Saudara lihat masih gede nggak? Masih gede. Kemudian saudara naik lagi mungkin ke 3 meter, masih gede. Masih gede cuman nggak seperti awal, kan udah naik. Amin, udah naik. Masih kemudian pada mungkin saudara apa gitu naik helikopter atau naik pesawat. Melihat kotoran kerbau ini gede nggak? Kecil. Karena kita udah dalam ketinggian. Seringkali kita menghadapi masalah sesuatu momok yang menakutkan. Waduh, gimana ya? Kalau seandainya nanti ayah saya udah meninggal, papa saya meninggal, saya hidup dengan siapa? Ya, aduh, kalau pendeta saya nanti misalkan udah gak dengan saya lagi, saya gimana pelayanannya? Kadangkala kita melebihi daripada perut daripada otak kita. Akhirnya dipikirin gila, ya, jadi nggak bisa curhat sana sini dan akhirnya menjadi apa? Menjadi gila, menjadi stres. Ini seringkali banyak orang stres karena menghadapi masalah itu sesuatu yang sangat besar, yang sangat membahayakan ya. Oh gimana nanti kalau suami saya meninggal ya, perusahaan siapa yang megang, toko siapa yang megang, saya nggak bisa ya megang perusahaan, saya nggak bisa megang toko dan lain sebagainya. Sangat menakutkan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Allah, hadapi dengan sesuatu dengan Allah, pasti sesuatu akan terjadi karena belum dilakukan. Saya punya teman begitu, masalahnya itu sebenarnya sepele, cuma digede-gedein sama dia gitu nah, digede-gedein gimana mau jadi pemenang dalam hidup ini. Kalau digede, oh nanti gini-gini, enggak bakalan, kamu akan begini-gini. Oh iya ya, benar juga ya. Membesar-besarkan satu masalah yang seharusnya besar harus dikecilkan ya. Suatu yang udah besar, oh begitu besar harus dikecilkan. Yang kecil jangan dibesar-besarkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya pernah bersaksi ya, belum ya. Jadi anak saya itu nggak lulus saudara ya, nggak lulus dalam ujian untuk masuk ke UI ya. Pak Wandi pernah bilang, jadi waktu itu kalau ada undangan ya Pak Wandi ya, itu 0% ya. Jadi nggak masuk daripada ujian beasiswa ya. Ya saya begitu sering lupa saudara, dia mesti mikir gitu, udah error ya. Jadi anak saya ini nggak masuk dalam perguruan tinggi Universitas Indonesia. Jalurnya jalur beasiswa. Waduh ya, dia udah bilang, Pak, aku takut Pak, takut nggak diterima. Saya bilang kamu harus kuat ya. Karena anak perempuan, cinta pertamanya anak perempuan itu ayahnya. Jadi berbahagialah saudara yang punya anak perempuan ya, karena dia lebih dekat dengan papanya. Ya bukan berarti yang punya anak laki terus waduh ya, ini bukan cinta pertama papanya, enggak juga ya, enggak gitu juga konsep. Tapi dia katakan, Pak, aku takut Pak, aku takut nggak bisa membahagiakan orang tua, aku nggak bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling itu. Anak saya cuma saya peluk-peluk, saya cium ya, kan ini teman saya itu, kamu harus masuk. Kalau memang nggak masuk, itu memang sudah
urusan daripada Tuhan. Tuhan punya rencana. Ternyata benar saudara, nggak masuk. Saya masih membahagiakan dia, ayo tuh saya push terus ya. Kamu harus masuk. Orang tua empot-empotan nggak? Empot-empotan sudah. Saya cuma ngomong doang, ya sebenarnya cuma ngomong doang. Tapi saya untuk membesarkan anak saya supaya dia bangga gitu ya, supaya oh ya papa saya hebat, kok saya nggak bisa ya. Akhirnya dia bilang udah Pak, kalau memang nggak diterima Bang, ada satu jalur lagi, jalur nilai. Ya. Wah dia masuk, dia nggak cerita saya, dia bilang nggak diterima Pak, udah. Loh nggak diterima ya udahlah, dia masuk yang namanya nilai. Masuk nilai itu kotanya cuma 11 ya. 11 orang yang daftar, entah ada berapa ratus ya. Tapi puji Tuhan jalur nilai dia masuk. Itu karena Tuhan. Walaupun dia pada waktu nego dengan rektornya, semua nih ya papa saya nggak punya dan lain sebagainya, begini dan lain sebagainya. Papa saya nggak kerja. Dari 10 juta per semester diturunin jadi 2 juta. Saya nggak nyuruh loh. Saya nggak nyuruh, kamu minta keringanan dong sama rektor kamu, gitu. Enggak. Saya nggak pernah nyuruh. Dia punya inisiatif sendiri. Saya harus masuk. Gimana caranya? Ternyata per semester ini sekarang berapa? 8 juta. Emang kamu nggak bisa cari beasiswa? Nggak bisa Pak. Kalau masih semester 1, semester 2 nggak bisa. Kalau sudah masuk semester 3 ini bisa mengajukan beasiswa. Janganlah kita membuat satu masalah yang kecil sebenarnya dibesar-besarin. Kemudian bayarnya dengan apa? Tuhan ATM-nya, saya bilang begitu. Udah pokoknya dari mana yang penting kamu bisa kuliah. Anaknya ini udah 2 bulan ini, ya. Udah keluar, udah mulai kuliah. Kemarin masih ospek, sekarang udah mulai normal kembali. Puji Tuhan. Dari sekian banyak ya. Jadi yang di rumah kami itu yang UI itu adalah Joko ya, kemudian anak kakaknya itu juga UI, kemudian ada lagi ponakan saya juga itu UGM ya, kemudian ada lagi Universitas Semarang di Ponorogo ya. Anak saya ini UI lagi ya. Merasa bangga punya anak seperti bangga, nggak sia-sia saya doakan dia. Saya doa puasa untuk dia supaya anak saya masuk. Walaupun bukan jalur yang aman, ya, bukan jalur yang nyaman bagi saya. Saya harus kerja keras. Mungkin kalau misalkan jalur beasiswa, saya tenang-tenang aja, nggak usaha, nggak kerja. Ya kan udah beasiswa, 0%. Ngapain lagi? Ya saya kerja. Tapi dengan adanya dia masuk Universitas Indonesia, jalurnya jalur nilai, harus bayar per semester 8 juta. Saya harus apa? Usaha, ikhtiar, kerja keras, berdoa. Jadi ini Tuhan ini punya apa namanya? Punya jalur-jalur begitu. Kamu harus begini supaya kamu bisa begini. Kamu kesini harus bisa kesini. Itulah jalur Tuhan. Jadi kita harus mengikuti apa jalur Tuhan. Tuhan ini dalamnya, kita wayangnya. Yang kita ikut-ikutan, dalam saya nggak mau cerita itu, nggak enak buat saya. Nggak bisa dong. Ya. Tuhan itu sutradara dalam. Ya. Gak bisa seperti ini. Saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan hati kita. Coba dilihat di dalam Yesaya 26. Yesaya 26. Ini yang terakhir. Enak ya saudara kata terakhir itu. Yesaya 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang apa? Yang kekal. Biarlah firman Tuhan tidak saya panjangkan, yang penting saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya masalah itu, biarlah masalah itu datang kepada kita. Kita jangan sekali-kali, Tuhan Engkau angkat masalah itu ya. Gak ada yang namanya masalah itu diangkat. Tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah bahu yang kuat ya kepadaku untuk menerima semua masalah yang ada, supaya beban itu bisa kuat di pundakku. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Amin. Saudara, kita angkat satu pujian, saya lupa apa ya. Gampang kok lagunya.
Oh ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Gampang ya, main di sini aja.